status terakhir dengan audio insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Dalilnya dari yang jelas dan sudah pasti jelas insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Makna yang Al-Fakir pahami dengan pemahaman dari surat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat suci Al-Quranul Karim. Intinya bila orang-orang beriman mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita bukan di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalil al-ulama warasatul anbiya, itulah jalan kunci dari cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengikuti atau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah pernah menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Umar menyatakan cinta tidak melebihi dirinya sendiri? Intinya jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sempurna imanmu ya Umar, sebagaimana bila engkau telah cinta kepada beliau, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, melebihi dirinya sendiri. Maka saat itu juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dirinya sendiri. Maka disebut sempurnalah imannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardhah. Maka dari itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah inti dari mengikuti Sayyidina wa Sayyidikum Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Khatamal Anbiya wal Mursalin, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, Sayyidina wa Maulana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan pemimpin yang kita ikuti setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada di dunia ini, melainkan ulama, sebab ulama adalah pewaris para nabi. Dan 3 syarat dari pemahaman Al-Fakir untuk memilih guru sebagai ulama, memilih ulama sebagai guru, yang artinya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tiadalah mewariskan apapun tentang dunia, entah itu harta atau apapun tentang melainkan ilmu. Dan kita wajib menuntut ilmu, dan ilmu bukan dengan buku melainkan dengan guru. Dan syaratnya ada 3 dari Al-Fakir, dari pemahaman Al-Fakir pribadi insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin, yaitu pertama, diwariskan nasab itu keturunan. Jadi guru atau Habib atau Said atau Syarif itu dapat menjelaskan keturunan beliau, menjelaskan abah beliau, kakek beliau, dari kakek-kakeknya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, sanad keilmuan. Bukankah dalil atau hadis yang bisa diubah oleh ahli kitab Yahudi laknatullah alaihim.
ahli kitab Yahudi itu sudah mengubah kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, dan hanya Al-Quran yang langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kemurnian aslinya. Maka daripada itu hadis yang dapat mereka ubah sampai ada yang disebut hadis Israiliyat atau hadis dari kaum mereka, kaum Yahudi. Terus maka daripada itu Sayyidil Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah pernah disampaikan oleh guru kami tercinta, sahabat kami tercinta, As-Sayyid Habibana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa alaihi rahmatullah, bahwa beliau dapat mempunyai hafalan hadis sampai 1000 hadis berikut sanad matannya. Jadi yang disebut sanad matannya itu bersambung dari fulan ke fulan, dari fulan ke fulan sampai ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, diralat bukan 1000 hadis, melainkan 100.000 hadis berikut sanad matannya. Akhlak beliau begitu banyak yang terpesona, tertahan hatinya oleh akhlak mulia. Hatinya itu tertahan dengan akhlak beliau dan senyum beliau, keagungan wajah beliau, dan kewibawaan wajah beliau. Kalau dilihat secara langsung, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah. Begitulah kaum kufar Belanda dulu, penjajah dahulu membedakan antara ulama yang hak sama ulama yang batil. Maksudnya dulu ternyata memang sudah ada perpecahan yang sudah dihembuskan kaum Yahudi. Katanya penjajah Belanda, saya tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, padahal penjajah itu orang kafir. Mereka lihat dari wajahnya, dari wajah tampak kelihatan. Dan sudah Al-Fakir posting sebelum Al-Fakir ke Jakarta tentang bagaimana keadaan Sayyidil Habib Umar bin Hafiz hafizahullah waktu tiba di bandara Inggris. Tidak ada sampai berapa menit sudah masuk, padahal memasuki susah karena dilihat dari wajah yang anggun, berseri-seri, bercahaya. Tidak mungkin begitu pula Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali memasuki kota Yathrib yang sekarang menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Kaum munafikin, kalau nggak salah itu kaum munafikin, atau maksudnya yang sebelumnya kafir, orang-orang yang belum beriman, penduduk Yathrib berpikir tidak mungkin wajah ini wajah seorang yang bohong atau pembohong. Tidak mungkin wajah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu wajah yang pembohong gitu. Melihat dari pertama dari wajahnya, lalu konon ini kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa ardhahu, yang merupakan anak asuh, anak sepupu, juga menjadi menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan saat masih kecilnya beliau memikirkan kehidupan setelah kematian. Maksudnya
seperti apa kehidupan setelah kita mati, sampai tidak bisa tertidur dengan memikirkannya. Dan setelah hampir mendekati subuh atau pagi, siapa yang beliau rindukan? Yang beliau rindukan adalah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rindukan setiap, bahkan saat itu maksudnya ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat paginya. Terus apalagi, bahkan menjelang mautnya beliau sudah ditakdirkan, sudah tahu bahwa beliau akan mati seperti ini, seperti itu. Beliau tahu, padahal beliau tahu si Durjana itu akan membunuh beliau, tapi beliau tidak mengambil pisau di balik jubah orang tersebut. Dan beliau sudah merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin, syiar Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini ada 5, dan kelima itu ada di dalam rukun Islam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti peringatan-peringatan hari besar Islam yang ditujukan atau yang dikaitkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya adanya penanggalan hijriyah yang diadakan atau dimulai dari zaman Khalifah Teladan kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahu, dengan sahabat-sahabat pilihan yang disebut dengan Dewan Syuro, atau ya khusus sahabat pilihan yang berilmu. Bahkan yang paling kecil itu insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin Ibnu Abbas, apa ya, kalau nggak salah Ibnu Abbas, atau ya Ibnu Abbas radhiyallahu. Soalnya ada Abdullah bin empat ulama kalangan sahabat yang bernama Abdullah. Pertama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wardahum. Kedua Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahum. Yang ketiga Abdullah bin Allahu Akbar, Abdullah bin Abi Waqqas, Zaid bin Abi Waqqas. Keempat Abdullah bin, ada itu yang dulu yang abah beliau mengikuti Muawiyah, Abdullah bin Allah terlupa Al-Fakir namanya. Intinya salah satunya ada di situ insyaallah. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dipilih menjadi Dewan Syuro yang masih kecil, tetapi ilmunya mumpuni dalam menetapkan, maksudnya Dewan Syuro ini menetapkan penanggalan hijriyah. Akhirnya penanggalan hijriyah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ke Yasrib atau menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Bukankah itu hikmahnya para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum tidak ingin kita melupakan perjuangan pengorbanan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ummati
ummati. Lalu intinya agar kita tidak jauh dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lepas, tidak melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah memberikan ide atau saran kepada khalifah pertama, khalifah Rasul, pengganti Rasul, atau khalifah teladan pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, saat perang melawan Musailamah Al-Kazzab, saat berperang melawan nabi palsu zaman dulu atau nabi palsu pertama. Terus banyak daripada penghafal Al-Quran yang wafat, gugur di medan peperangan, sehingga Al-Quran dimusafkan menjadi kitab sampai sekarang. Bukankah hal itu agar kita tidak melupakan atau sampai yang kadang Al-Quran saja yang sudah dimusafkan di dalam kitab suci Al-Quran sering tidak kita baca, bahkan sampai berdebu. Itulah hikmah mengapa Al-Quran dimusafkan. Lalu Al-Fakir ya, intinya rukun Islam yang pertama kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dari mana kita mengenal umat Islam khusus mengenal Allah Subhanahu wa taala bila tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita tidak mengenal melalui guru daripada guru-guru, terus menyambung kepada tabi'in? Intinya dari mana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi, yang maha esa lagi, maha tunggal. Terus bila tidak melalui para ulama dengan dalil al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Bila tidak melalui ulama, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk jalan keselamatan dunia fil akhirah? Lalu itulah, adakah ceramah-ceramah dari Sayyidil Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah yang menunjukkan atau mengikuti diri beliau bila tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah seperti itu? Yang beliau tunjuk hanyalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau hafizahullah tuju hanya untuk mengingatkan kita sebagai umat Islam khususnya, apalagi terbesar di dunia ini, untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan makna ini
Al-Fakir pahami begini, yang menyambung. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, artinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala lalu melalui keluarga dan para sahabat? Secara logika sahabat sekarang sudah tiada, maksudnya sudah jauh, dan konon terakhir adalah siapa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Malik Allahu Akbar, lupa, Al-Fakir, yang konon umur beliau sampai 120 tahun, yang pernah menjadi asisten rumah tangga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ummul Mukminin Al-Fakir, ingat, yaitu Ummu Salamah insyaallah subhanahu wa ta'ala, maksudnya yang terakhir wafat dari semua ibu-ibu orang-orang beriman. Intinya sambung menyambung, maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum. Terus sampai sekarang bahkan dalil paling sangat dikenal oleh umat Islam, siapapun golongan, apapun golongannya, adalah intinya Al-Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, keberadaan para habaib, para sayyid, tidak serta-merta turun dari langit. Al-Mahdi itu tidak mungkin turun dari langit. Bahkan kakek sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dilahirkan, walaupun sebagai awal ciptaan, tetapi diturunkan melalui kelahiran, sebab sebagai di dalam ayat suci Al-Quran disebut sebagai manusia biasa. Bagaimana tidak sebagai manusia biasa? Karena dilahirkan tidak seperti Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa alaihissalam. Lalu Nabi Isa alaihissalam hanya dilahirkan tanpa berayah, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai awal ciptaan, dan makna dari makna awal itu sebagai awal ciptaan, lalu makna akhir itu sebagai nabi terakhir. Insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Inilah pemahaman Al-Fakir dalam mengikuti sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah makna kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada keluarga beliau sampai sekarang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Kita ingin menyambung sampai akhirat, sampai selamat kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud syafaatul kubra itu umum, orang-orang beriman ataupun kafir, itu yang satu hari dengan hari Jumat itu 50.000 tahun lamanya menjadi 25.000 tahun lamanya. Allahu Akbar. Dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ulama pun ada, yaitu terus dinaikkan tingkat demi tingkat derajat surganya. Jadi dari tingkat misalnya ulama paling bawah dinaikkan ke atas, itulah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama pun disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pernah disampaikan oleh guru kami Sayyid Habibana Munzir Al-Musawwa alaihi rahmatullah. Lalu syiar Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini setelah syahadat tadi adalah solat.
syahadat, solat. Coba di muka bumi ini selalu silih berganti azan, selalu berkumandang azan. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Itulah syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu zakat, sholat, zakat ini mungkin secara ini zakat apa ya, selain zakat fitrah itu zakat harta, atau maksudnya ada yang dengan zakat yang apa, sunnah itu sedekah. Itu pun merupakan syiar Allah subhanahu wa ta'ala, dan paling yang dikenal seluruh umat Islam di seluruh dunia adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, semua umat manusia pasti mengetahui umat Islam bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, bulan puasa sebulan, dalam sebulan penuh. Lalu yang kelima, haji ke Baitullah. Itu pun menjadikan syiar Allah subhanahu wa ta'ala minal aminin, yang Al-Fakir sebenarnya bukan sangat kecewa, Al-Fakir antara kita sebenarnya bersyukur dilahirkan di dalam keluarga muslim, tidak perlu mencari Tuhan lagi, mencari Nabi lagi, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang patut disyukuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah sebenarnya yang harus kita syukuri sebagai muslim. Dan adakah kita bisa atau mumpuni ilmu kita untuk syiar dakwah seperti para guru, apalagi sang guru mulia yang berdakwah dengan lelah, perjalanan tanpa henti dan kurang tidur. Bagaimana untuk syiar dakwah Islam? Sedangkan Al-Fakir pernah menyinggung soal ini dari cerpen yang Al-Fakir sudah masukkan ke dalam YouTube sebagai kenangannya, simpanannya insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Yang dua hal yang membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam ada yang menikah, dan benar, dan secara logika menikah itu benar pasti membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab menikah adalah menyempurnakan separuhnya agama, separuhnya lagi dicari. Sebab kematian adalah sunnatullah, dan menikah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kematian adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian itu adalah kepastian. Maka di separuhnya lagi dicari dengan takwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal kembali. Hal kedua adalah yang membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, yang intinya bahwa niat di dalam hati terdalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan seluruh manusia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan masuk surga semuanya. Itulah keadaan seperti, semoga kita menjadi muslim yang mukmin. Orang-orang yang beriman, seorang mukmin itu mempunyai niat yang besar daripada perbuatannya sendiri. Begitu pula
yang dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran ini, bagaimana hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharapkan seluruh umat manusia dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu itu pula menjadikan yang membahagiakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dari umat manusia yang masuk Islam, yang menjadi bagian dari umat Islam, umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya ini dulu yang Al-Fakir sebenarnya ingin sampaikan sebelum perjalanan ke Jakarta. Bagaimana intinya bagaimana keadaan sang guru mulia yang Al-Fakir ingin yang Al-Fakir ingin hadiri, hanya sekedar menghadiri dan mengharap barokah beliau, dengan sangat mengharap Al-Fakir selamat mengikuti beliau di akhirat kelak insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Bahkan Al-Fakir sebelum berangkat ke Jakarta, bila terjadi sesuatu halangan, Al-Fakir lebih baik mati. Maksudnya Al-Fakir menunggu untuk dapat hadir ke Jakarta. Mati pun tidak apa-apa, asalkan mati, tidak ada halangan sesuatu apapun selain mati. Bahkan saat itu suami sepupu Al-Fakir, sepupu dua kali Al-Fakir, Haji Rio Rizki, murid daripada Sayyidil Walid Habibana Abdul Qadir Maula Al-Aidin Hafizahullah, berkata setelah acara haul di hotel, ngomongnya, kayaknya mati enak tuh saat berada di haul itu. Maksudnya sungguh pikirannya sungguh menarik perhatian Al-Fakir saat berbicara seperti itu. Dengan keadaan yang sudah bangkit dari keterpurukan, sudah kaya, intinya sudah kaya, berpikir mati masih ada. Kadang kita alergi dengan kematian, padahal pasti kematian itu. Semoga beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik inayahnya Subhanallah wa Ta'ala, untuk terus dapat istiqamah berada di jalan ini insyaallah Subhanahu wa Ta'ala minal aminin. Al-Fakir sepertinya sudahi saat ini pukul 00.18 detik 00.19 menit, maksudnya di hari Sabtu. Kalau Sabtu kemarin 19 Agustus, sekarang 26 Agustus 2023, Al-Fakir sedang di mobil ini, sepertinya di bus Keramat Jati, dari kapal menuju terminal Kampung Rambutan. Al-Fakir insyaallah Subhanahu wa Ta'ala minal aminin. Cerita-cerita ini baru ini yang distatuskan dalam penulisan dan sekarang melalui audio. Sebab kalau penulisan lelah juga mikir sambil mau penulisannya apa gitu. Semoga insyaallah Subhanahu wa Ta'ala minal aminin dapat Al-Fakir simpan dan
Bila ada yang bermanfaat, insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Semoga menjadi pencerahan jalan dan Al-Fakir bisa istiqamah di dalamnya, insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin. Bila ada kata-kata atau penulisan Al-Fakir yang tiada tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiada di sisinya, subhanallah ta'ala, Al-Fakir mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan bila ada sesuatu kalimat yang terkesan menyampaikan sesuatu yang belum tentu hal itu adalah ilmu, Al-Fakir mengucapkan insyaallah, insyaallah, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Lalu bila ada kalimat Al-Fakir yang dapat menyinggung, di sini Al-Fakir mengucapkan wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adil khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Status sebelum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala minal aminin, Al-Fakir luput dan ingin menambahkan daripada nanti lupa bahwa akidah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak menganalogikan ketuhanan dengan tidak menganalogikan ketuhanan dengan fisik, dengan apapun, sebagaimana ciptaan adalah ciptaan, maksudnya tidak sama. Ingat surat cinta Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Intinya cari artinya sendiri. Akidah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah selama-lamanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dibayangkan, dan kita hanya dapat membayangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selama-lamanya kita tidak akan dapat memegang atau bahkan sampai berpelukan, atau ada kata-kata yang ingin dipeluk, dielus-elus, dibelai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin, selama-lamanya tidak mungkin, selama-lamanya dunia wal akhirah. Bahkan kita hanya dapat mengharap wajahnya subhanallah wa ta'ala, hanya dapat memandang wajahnya subhanallah wa ta'ala, hanya mengharap dapat memandang wajahnya subhanallah wa ta'ala. Sehingga itu kita dalam peristiwa Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat Jibril pun tidak bisa mencapai tempat tertinggi, paling tertinggi, tempatnya sujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke situ sayap beliau terbakar.
itulah dimaknakan masjid adalah Baitullah, adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan tempat, tapi kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan tempat untuk bersujud kepada Dia Subhanallah taala. Jadi selama-lamanya kita tidak dapat menyentuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga status terakhir Al-Fakir tadi, yang Al-Fakir melanjutkan melihat status Ustadz Tia Al-Bajri tentang wafatnya Habaib, insyaallah Subhanahu wa ta'ala minal aminin, langsung menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Wafat di hari Jumat, Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Lalu intinya kita hanya dapat bisa membayangkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sekilas yang Al-Fakir sampaikan melalui video voice note status ini. Intinya insyaallah Subhanahu wa ta'ala minal amin, biar tidak lupa dan akan disimpan insyaallah Subhanahu wa ta'ala minal aminin di dalam YouTube Al-Fakir, insyaallah Subhanahu wa ta'ala minal aminin. Wassalamualaikum.